Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bima'rifatillahi bil imani wal yaqin wa ja'alana wa iyyakum min ibadillahi sholihina wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yab'asuhumullahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala ta'ala aidan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da zanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Tahmid, tasbih, mata syakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu senantiasa mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, dan yaitu salah satunya diberikan kesempatan kepada kita yaitu hidup, diberikan kesehatan, dan yaitu dilengkapkan dengan iman Islam serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan iman Islam ini bisa kita pertahankan, bahkan semakin subur di dalam kehidupan kita ini, sehingga memicu untuk yaitu semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan Islam yang ada, maka terbimbinglah kita di dalam kehidupan ini, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yaitu selamat di dunia, bahagia di akhirat. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Untuk usul kepada Allah, sampai kepada Allah, jalan satu-satunya dengan yaitu melalui mengikuti daripada apa yang disunahkan oleh Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan oleh engkau wahai Muhammad kepada umatmu, ya, jika engkau mencintai Allah benar-benar yaitu cinta kepada Allah, maka ikuti aku, yaitu ikuti sunnah-sunnah Nabi. Jadi orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, inilah kunci daripada diterimanya amal ibadah, kunci yaitu mudah mendapatkan syafaat kelak di hari akhirat. Mudah-mudahan kitalah orangnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Muraqi Ubudiyah halaman 81 yang ditaklif oleh yaitu Al-Alim Al-Fadil Syekh Imam Nawawi Al-Bantani atas yaitu kitab matan Bidayatul Hidayah daripada yaitu talib Imam Ghazali rahimahullah. Di sana disebutkan qala Mu'az radhiyallahu anhu, telah berkata oleh Mu'az radhiyallahu anhu, kata Mu'az, ya Rasulullah, anta Rasulullah wa anta ma'sumun minaz zunub. Wahai Rasul, wahai Muhammad, engkau ini utusan Allah dan engkau anta ma'sumun minaz zunub. Maksum, engkau ini yaitu dijaga, dipelihara oleh Allah daripada yaitu dosa dan kesalahan, dituntun, dibimbing oleh Allah, enak gitu ya. Begitu ada yaitu mau melakukan kesalahan langsung ditegur.
termasuklah surat yaitu Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Begitu Rasulullah mau melakukan kesalahan, berpaling daripada orang yang miskin, yang rendah, yang hina, datang sekelompok orang yang kaya mau diajarkan agama. Kata orang yang kaya, wahai Rasulullah, maka berpindahlah kepada kami, berpalinglah kepada kami, karena yaitu kami mempunyai harta, kedudukan dan jabatan. Maka ditegur oleh Allah karena kesalahan Nabi yang berkeinginan untuk yaitu berpindah menghadapi orang-orang yang kaya, ditegurlah oleh Allah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi Rasulullah begitu mau melakukan dosa kesalahan langsung ditegur oleh Allah, maka itulah pangkatnya maksum namanya. Sedangkan kami, kata Muaz, ana Muaz, sedangkan aku ini Muaz, ya seorang yang dhaif, lemah. Kaifa li bin najati wa khulasi min zalik, kata Muaz. Bagaimana seorang Muaz yang lemah, yang hina ini bisa selamat daripada dosa dan kesalahan? Begitu maksudnya. Jadi walaupun yang disebutkan di hadis ini adalah Muaz secara khusus, tapi umumnya kita juga ya sama dengan pemikiran Muaz. Bagaimana kami ini, bagaimana kita ini di dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa terlepas daripada dosa dan kesalahan. Kaifa li bin nazati wa khulasi min zalik, kata yaitu Muaz. Bagaimana seorang Muaz yang lemah, yang hina ini bisa selamat daripada min zalik, daripada yang demikian itu. Apa yang tersimpan daripada kalimat zalika di dalam yaitu hadis ini? Yang pertama al-ghibatu, yaitu kita ini sudah yaitu menjadi kebiasaan kita al-ghibah, menggibahkan orang lain. Itu sudah menjadi kebiasaan watak kita. Sebahagian besar kita itu kalau sudah kumpul 2-3 orang, maka mulailah dia pembicaraan tadi merayap kemana-mana, menggibahkan orang lain, menggunjingkan orang lain. Dan memang itu lidah tidak bertulang, ya, lidah pandai bersilat, yang dinamakan dengan bersilat lidah. Sehingga ada timbul peribahasa, kalau pedang lukai tubuh mudah dicari obat penyembuh, tapi kalau sudah lidah lukai hati, kemana obat akan dicari? Kalau pedang, pisau lukai tubuh itu 2-3 hari sembuh, tapi kalau sudah lidah lukai hati, setahun 2 tahun belum tentu sembuhnya. Walaupun yang bersangkutan sudah minta maaf katanya, dan kita pun sudah memaafkan, tetapi perkataan itu akan selalu diingat sepanjang masa. Oleh karena itu hati-hati dengan lidah. Ya, ini perbuatan ghibah, dan ada perbuatan-perbuatan lidah yang lain yang semua itu adalah menghapuskan pahala ibadah kita, sayang kita. Yang pertama al-kizbu, berbohong. Yang kedua tadi ghibah, menggunjingkan orang lain. Yang ketiga namimah, itu juga mengadu domba orang lain, kan lidah juga itu. Apalagi yang keempat yaminul ghamus, sumpah palsu. 4 perkara ini perbuatan lidah, semuanya yaitu menghilangkan pahala. Begitu kita yaitu menggunjingkan orang lain, ya enak, semakin yaitu panjang obrolan, semakin sedap napanya, semakin lupa kita, lupa pulang, lupa sama orang rumah. Ya satu harian kita ngopi sampai kopi pancung, ya tambah begitu untuk tambah obrolan. Begitu kita menggunjingkan orang lain, maka di saat itu pula seluruh pahala kita pindah kepada orang yang kita bicarakan. Berapa tahun umur kita? Ya selama ini kita sudah susah payah di dalam mengumpulkan pahala beribadah kita, sholatnya, puasanya, sedekahnya. Setiap ada kaleng amal lewat kita yaitu rutin memasukkan sedekah kita, tapi lidah kita rutin pula tidak terjaga tuh, ngomongin orang lain, jelek-jelekan orang lain. Berapa umur kita sudah? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Maka selama 50 tahun itu, begitu kita membicarakan orang lain, membicarakan tetangga kita, maka detik itu juga seluruh pahala kita pindah kepada orang yang kita bicarakan. Begitu dahsyatnya itu. Ya, makanya menggibahkan orang ini, la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi maitan fakaritumu. Janganlah menggunjingkan oleh sebahagian kalian kepada sebahagian yang lain.
Ya, apakah kalian suka bahwasanya kalian memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Jadi menggunjingkan orang itu pada hakikatnya sama dengan memakan bangkai saudara kita. Ada yaitu tetangga kita yang meninggal, ada saudara kita yang meninggal, ada keluarga kita yang meninggal, bukannya dipardu kifayahkan, bukan yaitu diurus, bukannya dikuburkan, malah kita cincang dia. Setelah dicincang kita masak dia, kita goreng dia, kita rebus dia, kita rendang dia, kita gulai dia. Setelah itu kita makan dagingnya. Maka seperti itulah dosa daripada menggunjingkan orang lain, dahsyatnya, mengerikannya. Asyadu minaz zina katanya, lebih dahsyat daripada berzina. Bahkan yaitu menzinahi ibu kita sendiri. Dosa daripada itu menggibah tadi, menggunjingkan orang lain, sama dengan berzina, bahkan sama seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Kenapa lebih dahsyat? Kalau kita, nauzubillah, kalau ada yang berzina, begitu bertobat kepada Allah, maka langsung diterima taubatnya. Tetapi kalau ada orang yang menggibah, menggunjingkan orang lain, menggosipin orang lain, Allah tidak akan menerima taubatnya sebelum yang digunjingkan, sebelum yang diburu-burukan memaafkan kita. Itu payahnya, itu susahnya. Taubat kita terhalang, terhijab sebelum yang kita buru-burukan memaafkan kita. Oleh karena itu hati-hati, jaga lidah. Kata Muaz, ya Rasulullah, kami luar biasa susahnya menjaga lidah ini. Yang pertama dari perbuatan ghibah, menggunjingkan orang lain, memburuk-burukan orang lain. Ya, cuman yaitu bisanya mendekte keburukan orang lain, kesalahan orang lain. Semut di seberang lautan jelas nampak kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata enggak nampak. Kita lebih pandai yaitu melihat noda di pakaian orang lain daripada melihat koyak di baju sendiri. Noda yang kecil di baju orang nampak sama kita, sedangkan baju kita yang koyak kita nggak sadar. Begitu maksudnya. Keburukan orang lain yang kecil kita bicarakan, kita angkat-angkat, itu satu kampung sampai tahu. Keburukan orang lain itu kesana dibicarakan, kemari dibicarakan, itu saja dibicarakan, senang dia kalau menjatuhkan nama baik orang lain. Sedangkan keburukannya yang besar nggak sadar dia, nggak pernah istilahnya membenahi diri, yang mengoreksi dirinya. Ini adalah perbuatan yang sangat yaitu membahayakan tentang ibadah kita, sehingga datang kepada Allah nanti kita dalam keadaan muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, atadruna minal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, menurut kami yang bangkrut itu ya Rasulullah yang enggak punya duit, yang enggak punya uang. Itu yang bangkrut. Kata Rasulullah, tidak. Dia kaya, jabatannya tinggi, harta berlimpah, tapi nanti datang ke hadapan Allah selain membawa pahala puasanya bergunung-gunung, pahala sholatnya bergunung-gunung, pahala hajinya bergunung-gunung, tapi di sisi lain pernah dia menyakiti orang lain, pernah dia memburuk-burukan orang lain, maka yaitu pahala sholatnya habis dipakai bayar untuk yaitu menjelek-jelekan orang lain tadi. Itulah orang yang bangkrut nanti di akhirat. Nauzubillah. Yang kedua, kata yaitu Muaz, kami tidak bisa terlepas ya Rasulullah daripada wal fakhri. Apa itu wal fakhri? Sombong dan angkuh terhadap harta kekayaan, dan yaitu sombong dan angkuh terhadap jabatan dan kedudukan. Ini juga jadi penyakit sebetulnya, watak sebahagian besar daripada manusia. Kalau sudah yaitu dititipkan harta kekayaan oleh Allah, maka dia lupa kacang akan kulitnya. Ya, dulu dia yaitu meminta kepada Allah, memelas-melas kepada Allah, mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri dan sambil tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu diberikan harta dan kekayaan, tiba-tiba yaitu lupa, semakin jauh daripada agama dan timbul yaitu sombong dan angkuhnya. Yang kedua yaitu terhadap jabatan dan kedudukan.
Begitu yaitu diberikan, dititipkan jabatan, bukan dia itu dipakai untuk mengayomi dan mensejahterakan rakyat, malah menzalimi rakyatnya. Dan iblis memang pintar. Kalau yaitu ibarat penari, paham betul irama gendang, itu yang namanya iblis. Masuk kepada orang yang kaya, dia tanamkan sifat bakhil, pelit, alias ya putut mendengut. Masuk kepada yaitu para pejabat, dia tanamkan sifat zalimnya. Masuk kepada orang yang berilmu, kepada ustadz, tengku, ulama, apa yang ditanamkan? Sifat sombongnya. Luar biasa iblis itu. Oleh karena itu waspada, apapun bidang kegiatan kita, ada iblis di sana. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Padahal seseorang begitu dilantik menjadi pejabat, maka kata Nabi, apabila orang menjadi pejabat, menjadi pemimpin suatu kaum, sayyidul kaum khadimuhum. Pemimpin daripada suatu kaum adalah pelayan daripada kaum itu. Sebagai apa dia? Kalau sebagai kepala desa, dia bukan yaitu menjabat dengan jabatan yang tertinggi di desa, tetapi yaitu menjabat jabatan yang paling rendah di desanya. Dia bukan untuk dilayani, dia bukan untuk dipuja dan disanjung. Seorang kepala desa adalah budak daripada yaitu rakyatnya. Seorang kepala desa adalah pelayan daripada masyarakatnya, maka harus yaitu melayani masyarakatnya 24 jam. Jangan begitu sudah diangkat kepala desa maka hilang tanpa jejak. Kalau dia jadi bupati, maka seorang bupati sayyidul kaum khadimuhum, dia adalah pelayan bagi rakyatnya. Kalau dia yaitu gubernur, bukan majikan, bukan yang harus dilayani, bukan harus dipuji dan disanjung, tetapi seorang gubernur, maka dia harus melayani rakyatnya. Pelayan dia, posisinya, statusnya. Dan kalau dia seorang presiden pun, jangan berbangga-bangga dengan jabatan presidennya. Jangan yaitu diangkuhkan sifat presidennya. Seorang presiden, seorang kepala negara, dia adalah pelayan. Tempat yang sangat rendah di dalam yaitu tatanan bermasyarakat, di dalam tatanan yaitu berpolitik, bernegara, dia adalah pelayan. Jangan minta dilayani. Begitu maksudnya. Ini yang harus disadari oleh para pemimpin kita. Jangan minta diservis, jangan minta dilayani. Kalau yaitu minta dilantik menjadi pejabat hanya untuk minta dilayani, inilah yang timbul adalah kesombongan, keangkuhan, dan yaitu zalim kepada rakyat dan masyarakatnya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga kata yaitu Muaz, ya Rasulullah, kami tidak bisa terlepas daripada penyakit kibar. Apa itu penyakit kibar? Sombong dan angkuh terhadap yaitu amal dan ibadahnya. Kalau yaitu wal fakhri, sombong angkuh terhadap harta dan jabatan, sedangkan wal kibari adalah orang yang sombong dan angkuh terhadap yaitu amal ibadahnya. Nah, ini juga hati-hati. Orang yang beribadah, rajin sholat setiap waktu ke masjid, 5 waktu berjamaah, tahajud dia lakukan, siangnya dia puasa, tiba-tiba saja muncul di dalam hatinya, di kampung ini cuman aku yang begini. Itu setan namanya sudah. Hati-hati Pak, hati-hati, angkuh dan sombong terhadap amal ibadah. Padahal kata Allah kibriyai, bahwasanya kesombongan itu adalah selendangku, pakaianku. Maka yaitu manusia tidak pantas sombong. Yang pantas sombong hanya Allah saja. Kalau engkau merasa dirimu engkau, maka engkau tidak akan mengenal aku, kata Allah. Oleh karena itu kalau engkau ingin mengenal aku, dekat dengan aku, tanggalkan pakaian kesombonganmu. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya kata Muaz, kami tidak bisa terlepas wahai Rasulullah daripada penyakit hasud dengki. Senang melihat orang yang susah, susah melihat orang yang senang. Ya, bersaing.
Ini dalam abad akhir zaman ini semuanya persaingan semakin ketat. Baik yaitu orang yang berdagang, maka yaitu bersaing dalam segi perdagangannya. Orang yang politik, ahli politik bersaing dengan politiknya. Apalagi bahkan orang yang berilmu pengetahuan tingkat ustadz saja sekarang karena bermunculan ustadz yang pemahamannya bermacam-macam, bahkan 73 aliran sudah muncul sekarang ini, sekarang saling bersaing, saling menjatuhkan, saling yaitu mengklaim bahwasanya kelompoknya yang benar dan kelompok yang lain adalah sesat. Ini adalah perbuatan setan yang ditanamkan, sombong terhadap yaitu amal ibadah. Yang selanjutnya wal uzub, kami tidak bisa terlepas daripada penyakit uzub. Apa itu? Bangga terhadap hasil usaha, timbul akunya. Kalau bukan aku, ini desa tidak akan beres. Kalau bukan aku, ini kabupaten tidak akan selesai. Kalau bukan aku, maka negara ini tidak akan yaitu aman. Kalau sudah timbul aku, maka itulah masuk setan di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kata Rasulullah, wahai Muaz, kalau mau engkau ingin selamat daripada itu, sudah tahu jelas-jelas engkau bahwasanya lidah itu berbahaya, hafiz lisanaka minal waqiyah. Jagalah lidahmu itu, ya, daripada apa? Daripada menjatuhkan orang lain, minal ghibati, daripada menggunjingkan orang lain, memburuk-burukan orang lain. Wala tuzakin nafsaka bizammihim, jangan engkau yaitu membersihkan dirimu dengan mencela orang lain, memposisikan diri kita sebagai orang yang suci, yang bersih, dan yaitu memburuk-burukan orang lain. Apalagi wala tarfa'u nafsaka biwada'ihim, jangan engkau mengangkat dirimu menjadi tinggi seakan-akan dan yaitu merendahkan orang lain. Ini watak sebahagian manusia, suka yaitu menganggap dirinya bersih dan suci dengan memburuk-burukan orang lain, dengan menjelek-jelekan orang lain, dan mengangkat dirinya, memuji-muji dirinya dengan menjatuhkan orang lain. Wala tumazikun nas bilisanika patumazikuka kilabun nar yaumal qiyamah, dan jangan engkau mengoyak-ngoyak hati manusia wahai Muaz dengan lidahmu. Kalau itu engkau lakukan, maka di hari akhirat nanti engkau akan dikoyak-koyak oleh anjing-anjing neraka. Apa itu mengoyak manusia? Menyakiti hati orang lain, membuat sedih hati orang lain, membuat remuk hati orang lain dengan lidahnya yang tajam, sehingga hancur karirnya, hancur namanya yaitu di kampungnya itu, dijelek-jelekan oleh lidahnya, membuat hatinya menangis, menjerit karena itu. Maka kalau itu menjadi adatmu, sifatmu, kelakuanmu, maka hati-hati Muaz, di hari kiamat nanti badanmu itu, hatimu itu akan dikoyak-koyak oleh anjing-anjing neraka. Lalu kata Muaz, bagaimana ya Rasulullah kuncinya, rahasianya? Kata Rasulullah, kuncinya yaitu mudah saja. Camkan ini baik-baik Muaz. Pesan kepada Muaz secara khusus, dan pesan ini tentunya kepada kita. Apa pesan Rasulullah terakhir untuk menutup pesannya? Kata Rasulullah, wahai Muaz, kalau engkau ingin selamat daripada itu semua, antuhiban nas ma tuhibbu li nafsik wa takraha lahum ma takrahu li nafsik. Ini Pak kunci hidup. Ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan supaya yaitu selamat di dunia, bahagia di akhirat. Semoga hisaban amal kita ringan, walaupun hisablah nanti dengan hisaban yang seringan-ringannya. Apa kunci resep kehidupan? Kata Nabi, wahai Muad, kuncinya untuk selamat daripada itu semua mudah sebetulnya. Apa itu? Antuhiban nas ma tuhibbu li nafsik. Bahwasanya cintailah manusia
cintailah yaitu masyarakat, cintailah yaitu tetanggamu, cintailah orang lain ma tuhibbu li nafsik, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Cintailah orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Cintailah tetanggamu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Apa saja yang orang lain dilakukan kepadamu, apa saja perbuatan yang dilakukan oleh orang lain kepadamu membuat hatimu senang, membuat hatimu gembira, maka bolehlah lakukan itu kepada orang lain. Begitu maksudnya. Kalau perbuatan itu dilakukan oleh orang lain kepada kita, senang kita, gembira kita, bolehlah perbuatan itu kita lakukan juga kepada orang lain. Tetapi watakrahu lahum ma takrahu li nafsik, bencilah manusia, bencilah orang lain, bencilah tetanggamu sebagaimana engkau membenci dirimu sendiri. Apa saja perbuatan yang apabila diperbuat yang dilakukan oleh orang lain kepada kita membuat hati kita marah, membuat hati kita benci, membuat hati kita tidak senang, maka janganlah kita perbuat itu kepada orang lain juga. Kan mudah itu. Jadi standarnya diri kita ini, standarnya hati kita, apa saja yang bisa membuat hati orang lain senang, maka perbuatlah itu kepada orang lain. Antuhibbun nas ma tuhibbu li nafsik, maka cintailah orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri, dan bencilah orang lain sebagaimana membenci dirimu sendiri. Inilah kunci daripada yaitu kehidupan ini, resep daripada kehidupan supaya selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan, bisa kita amalkan, maka yaitu mudah-mudahan kita termasuk ke dalam yaitu hadis Nabi, orang yang selamat di dunia, bahagia di akhirat, dan yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah dan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa jala musamman idahu summa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.